Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Spy Family episode 18. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal kita diperlihatkan Elegan Sensei yang sedang memberikan info kepada murid-muridnya bahwa 2 minggu lagi mereka akan mengadakan ulangan tengah semester dengan 4 mata pelajaran yang akan diujikan nanti. Yang mana untuk murid yang mendapatkan peringkat pertama dan kedua pada tiap mapel, mereka akan mendapatkan bintang Stella. Namun sebaliknya, jika mereka mendapatkan nilai merah setiap mapel, mereka akan mendapatkan bintang Tony terus. Lalu di sini kita diperlihatkan Anya yang terlihat cukup percaya diri pada UTS depan nanti. Hal ini dikarenakan ia memiliki kemampuan Esper yang akan ia gunakan untuk menyontek jawaban dari isi pikiran teman-temannya. Hehe, aku pasti akan mendapatkan nilai sempurna. Dan di saat yang sama, ketika Elegan Sensei membagikan hasil ulangan harian mapel sejarah, Anya dikejutkan dengan nilai sejarahnya yang hanya mendapatkan nilai 13, yang padahal ia sebelumnya cukup yakin telah mencontek jawaban dari pikiran teman-temannya. Damian yang mengetahui hal tersebut pun serontak mengejek Anya karena ia mendapatkan nilai jauh lebih tinggi daripada Anya. Lalu karena Anya mendapatkan nilai di bawah KKM, Anya harus mendapatkan pelajaran tambahan dari Elegan Sensei sepulang sekolah. Hari pun semakin larut. Sesampainya Anya di rumah, kita diperlihatkan Anya yang tengah panik karena sebentar lagi bulan akan tidak terlihat saat awal bulan nanti. Yang mana ternyata kemampuan Esper Anya tidak akan bisa digunakan ketika bulan tidak terlihat di awal bulan. Dan yang membuat Anya cukup merasa panik karena menurut Lloyd kejadian bulan tak terlihat bertepatan pada saat diadakannya UTS depan, sehingga nantinya Anya tidak bisa mencontek teman-temannya pada ujian nanti. Lalu Anya pun berniat meminta bantuan Bon untuk melihat soal-soal yang akan diujikan 2 minggu lagi. Namun di sini yang Bon lihat hanyalah menu makan malam Anya pada hari ini. Sehingga mau tidak mau, sehabis makan malam Anya harus belajar bersama Papa Lloyd. Hari esok pun tiba. Saat Anya bangun tidur, Anya terlihat cukup shock karena sehabis makan malam semalam, Anya bukannya belajar, dianya malah langsung bobok cantik di kamar. Lalu karena hari ini Lloyd sedang senggang, Lloyd pun berniat untuk mengajari Anya belajar hari ini. Karena jika sampai Anya mendapatkan 8 bintang Tony terus, maka Anya bisa dikeluarkan di semester 2 nanti. Dan di tengah Lloyd yang masih kesulitan mengajari Anya, di sini Yor mencoba mengusulkan kepada Lloyd bahwa katanya Yuri juga bersedia datang ke sana untuk membantu mengajari Anya. Lalu setelah mendapat persetujuan Lloyd, tak lama setelah itu Yuri pun telah sampai di sana. Namun kedatangan Yuri ke sana bukan karena semata untuk mengajari Anya, melainkan agar ia bisa bertemu dengan kakak tercintanya. Hal ini bisa dilihat dengan Yuri yang selalu bersikap dingin, seolah ia ingin segera mengusir Lloyd dari sana. Lalu karena saat ini sudah ada Yuri yang akan mengajari Anya, Lloyd pun akan pergi keluar berbelanja. Namun sebenarnya alasan Lloyd keluar karena saat ini ia akan menjalankan sebuah misi. Dan setelah perginya Lloyd, kita diperlihatkan Yuri yang mencoba memberikan soal agak susah kepada Anya. Karena Yuri sendiri sebenarnya juga tidak peduli dengan akademis Anya. Namun di sini yang membuat Yuri cukup terkejut karena Anya bisa menjawab semua soal yang dibuat oleh Yuri. Yang mana sebenarnya tentu Anya menggunakan kemampuan Espernya untuk melihat jawaban dari pikiran Yuri. Lalu agar tidak membuat Yuri curiga, pada soal selanjutnya, Anya akan berusaha untuk tidak melihat jawaban dari pikiran Yuri. Namun karena Anya tidak menggunakan kemampuan Espernya, di sini Anya pun dimarahi habis-habisan oleh Yuri karena Anya tidak bisa menjawab soal-soal dari Yuri.
Lalu karena Yuri tidak mau mengecewakan kakaknya, Yuri akan tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengajari Anya. Namun meskipun telah berusaha mengajari Anya segala cara, ternyata tidak ada satupun materi yang diajari Yuri bisa dimengerti oleh Anya. Sehingga membuat Yuri pun langsung menyerah dan pergi dari rumah keluarga Forger. Lalu tak lama setelah itu, akhirnya Lloyd pun telah pulang ke rumah. Di sini awalnya Lloyd cukup lega karena akhirnya Anya ada niatan untuk mau belajar. Namun setelah Lloyd melihat buku yang Anya pelajari bersama Yuri, ternyata pelajaran yang mereka pelajari tidak akan diujikan pada UTS depan. Sehingga Lloyd pun makin merasa pesimis dengan kemampuan akademis dari Anya. Waktu UTS pun tiba. Di sini kita diperlihatkan Anya yang sepertinya merasa cukup percaya diri untuk menghadapi UTS kali ini. Dan benar saja, setelah UTS usai dari atas gedung, di sana sudah ada Lloyd yang ternyata telah bersiap untuk menjalankan rencana B. Yakni karena ia sudah merasa pesimis dengan nilai Anya, akhirnya dengan terpaksa kali ini Lloyd akan menyusup ke sekolah untuk merubah nilai Anya. Agar Anya tidak mendapatkan nilai merah dan juga tidak mendapatkan bintang Tony terus. Lalu saat ini Lloyd akan menyamar menjadi salah satu pengajar di sana agar ia bisa dengan mudah masuk ke sekolah. Karena ternyata sistem keamanan yang ada di sana bisa dibilang cukup ketat. Namun di saat Lloyd sedang diam-diam berbaur di sekolah, ia dikejutkan dengan gerak-gerik aneh dari seseorang yang sepertinya juga sedang menuju ke tempat yang sama dengan Lloyd, yakni ruang lembar jawaban dari para murid. Dan ternyata orang dengan tingkah aneh tersebut sebenarnya adalah seorang mata-mata amatiran bernama Daybreak yang juga bertujuan untuk merubah nilai dari salah satu murid. Di sini sepertinya Lloyd merasa cukup cemas dengan keberadaan orang tersebut yang terlalu sembrono sebagai seorang mata-mata. Bahkan saat akan masuk ke ruang lembar jawaban murid, Daybreak hampir saja ketahuan sebagai penyusup oleh penjaga di sana. Namun untungnya saat Lloyd tiba di sana, ia mengatakan kepada penjaga tersebut bahwa Daybreak juga merupakan salah satu pengajar di sana dengan menunjukkan ID card palsu pada penjaga tersebut. Yang mana ternyata hal ini sengaja Lloyd lakukan agar ia tidak ikut dicurigai oleh penjaga tersebut. Lalu saat Lloyd membuka pintu berangkas, tiba-tiba Daybreak memukul Lloyd dari belakang sampai membuat Lloyd menjadi pingsan. Dan di saat Daybreak mengubah jawaban dari murid yang menjadi targetnya, kita diperlihatkan Lloyd yang sebenarnya memang sengaja membuat dirinya seolah pingsan saat dipukul Daybreak. Karena ia tidak ingin misinya kali ini diganggu oleh Daybreak. Namun karena Lloyd tidak tahan dengan kebodohan Daybreak sebagai mata-mata seperti Daybreak yang ingin meninggalkan tanda tangannya di sana, membuat Lloyd pun serontak terbangun dari pura-pura pingsannya. Di sini awalnya Lloyd cukup panik karena gerak-geriknya sebagai mata-mata akan diketahui oleh Daybreak. Namun bukannya merasa curiga, di sini Daybreak malah meminta Lloyd agar namanya sebagai seorang mata-mata bisa disebarkan Lloyd yang saat ini sedang menyamar menjadi guru. Lalu setelah perginya Daybreak, Lloyd pun langsung melaksanakan misinya untuk memperbaiki nilai dari Anya. Dan saat melihat jawaban dari Damian, ternyata misi yang dijalankan Daybreak adalah untuk mengubah nilai dari Damian agar semakin buruk. Lalu karena Lloyd berniat agar Anya bisa berteman dengan Damian, yang mana dengan tujuan demi kelancaran misinya, Lloyd juga akan mengembalikan jawaban dari Damian seperti sedia kala. Waktu pengumuman hasil UTS pun telah tiba. Di sini kita diperlihatkan Damian yang berhasil mendapatkan peringkat 11 angkatan dan juga mendapatkan peringkat kedua dalam mapel sejarah. Sehingga Damian pun bisa mendapatkan 1 bintang Stella. Di sisi lain kita diperlihatkan Anya yang terlihat cukup percaya diri dengan nilainya. Karena sebelumnya Anya sudah tahu tentang rencana Lloyd yang akan menyusup dan mengubah nilai Anya menjadi lebih baik. Namun setelah melihat peringkatnya langsung, ternyata saat ini Anya malah mendapatkan peringkat 213, yang mana sebenarnya ternyata kala itu
Lloyd tidak jadi merubah nilai dari Anya karena ternyata pada UTS kali ini Anya tidak mendapatkan nilai merah satupun. Dan meskipun saat ini Anya mendapatkan peringkat 213, di sini Anya masih terlihat cukup senang karena ia merasa telah berhasil menghindari nilai merah pada tiap mapel. Lalu sesampainya Anya di rumah, awalnya Anya mengira bahwa ia akan mendapatkan pujian dari Lloyd karena telah berhasil terhindar dari nilai merah. Namun, karena Lloyd tetap ingin menaikkan nilai Anya pada UAS yang akan datang, Lloyd pun akan terus menekan Anya untuk belajar demi kelancaran misinya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Daybreak yang telah dipecat oleh bosnya karena ia telah dianggap gagal merubah nilai Damian menjadi lebih buruk. Oke, untuk pembahasan anime Spy Family episode 18 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.